Tiga golongan ini beramal karena riya, beramal tidak mengikhlaskan niat untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya orang pertama yang divonis oleh Allah, ditetapkan kecelakaannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat, ialah yang pertama, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid, fa'utiya bihi, lalu ia didatangkan menghadap Allah, fa'arwafahu ni'amahu, lalu Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, yaitu balasan kebaikan yang disiapkan untuknya. Fa'arafaha, lalu ia mengenalnya. Qala, lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan untuk mendapatkan balasan ini? Qala, ia menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu, saya berperang untukmu ya Allah sampai saya mati syahid. Qala, Allah menjawab, Allah menghardik, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, akan tetapi kau berperang agar dikatakan kepadamu, agar orang mengatakan tentangmu jari, berani, engkau pemberani. Faqad qila, dan itu sudah diucapkan, sudah engkau dapatkan, pujian itu sudah engkau dapatkan. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan untuk diseret. Fasuhiba ala wajhi, lalu dia diseret di atas mukanya. Maksudnya kakinya yang diangkat, kakinya yang di atas, mukanya dibawa. Lalu ia diseret. Hatta ulqiya finnar, sampai ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu, mempelajari ilmu, wa'allamahu, dan ia mengajarkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, lalu ia didatangkan ke hadapan Allah. Fa'arwafahu ni'amahu, lalu Allah memperlihatkan kepadanya balasan kebaikan untuknya yang disiapkan untuknya. Fa'arwafahu ni'amahu, lalu Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, balasan kebaikan untuknya yang disiapkan untuknya. Fa'arafaha, lalu ia mengenalnya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau amalkan untuk mendapatkan nikmat-nikmat ini, balasan ini? Qala, ia menjawab, ta'allamtul ilma, saya mempelajari ilmu. Wa 'allamtuhu, dan saya mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Qala, Allah menghardik, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, tapi engkau mempelajari ilmu, liyuqala alim, agar dikatakan alim. Engkau mau dipuji, engkau mau dikatakan ulama, engkau mau dikatakan ahli ilmu. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an, liyuqala qari, huwa qari, engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dipuji bahwa engkau qari, engkau ahli qiraah, engkau ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qila, itu semua telah dikatakan, itu semua telah engkau dapatkan. Summa umira bih, kemudian dia diperintahkan untuk diseret. Fasuhiba ala wajhi, lalu ia pun diseret atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sampai ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi, orang yang
Allah pernah luaskan rezeki untuknya. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Dan Allah memberikan kepadanya semua bentuk harta benda. Semua bentuk harta benda. Banyak sekali harta bendanya waktu di dunia. Fa'utiya bih. Lalu orang itu didatangkan menghadap Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, balasan atas kebaikan-kebaikannya waktu di dunia. Karena orang kaya ini rajin bersedekah, rajin berinfak. Lalu diperlihatkan kepadanya balasan yang disiapkan untuknya. Fa'arafaha, lalu ia mengenalnya, ia mengetahuinya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau amalkan untuk mendapatkan balasan ini? Qala, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Dia menjawab, saya tidak meninggalkan, saya tidak membiarkan ada satu jalan yang engkau senang, engkau ya Allah senang kalau aku berinfak padanya, kecuali aku berinfak padanya untukmu ya Allah. Maksudnya, semua peluang sedekah, semua peluang infak, saya gunakan ya Allah. Saya ambil peluang-peluang infak itu. Tidak ada yang saya tinggalkan. Peluang-peluang untuk berinfak, semua saya manfaatkan untukmu ya Allah. Qala, Allah menghardik, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta, tapi engkau melakukan itu semua liyuqala huwa jawad. Kamu melakukan semua itu agar orang memuji, engkau dipuji dengan mengatakan huwa jawad, dia dermawan. Faqad qila, dan itu telah dikatakan. Engkau sudah dapatkan pujian itu. Summa umira bih, kemudian diperintahkan untuknya untuk diseret. Fasuhiba ala wajhi, lalu ia pun diseret di atas wajahnya. Summa ulqiya finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Rawahu Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang 3 golongan yang riya. Ini bukan hanya 3 orang, akan tetapi 3 golongan. Golongan pejuang di jalan Allah Tabaraka wa ta'ala, golongan ulama, ahli ilmu agama dan ahli Al-Quran, dan golongan dermawan, golongan orang kaya yang dermawan. 3 golongan ini beramal karena riya, beramal tidak mengikhlaskan niat untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini penting untuk menjadi bahan tafakkur kita, agar kita bersungguh-sungguh mengikhlaskan niat kita, menyambung ikhlas dengan ikhlas, mengulang-ulangi ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dan menyucikan hati kita dari keinginan-keinginan dipuji oleh sesama manusia, keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian, penghargaan dari sesama manusia. Kita hanya menginginkan balasan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita jadikan hadis yang mulia ini sebagai bahan tafakkur kita di akhir-akhir bulan mulia Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan hati kita dengan kasih sayangnya dan kelembutannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua untuk selalu berniat ikhlas. Karena itu kita mesti selalu berdoa, memohon keikhlasan. Karena kita tidak bisa ikhlas kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan petunjuk dari Allah. Ucapkanlah dan ulang-ulangilah, ya Allah, hambamu memohon keikhlasan. Ya Allah, ikhlaskanlah niatku. Ya Allah, ikhlaskanlah niatku. Allahumma inna nas'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, kami memohon keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.